Sebuah kisah pada 770 sebelum Masehi sampai 476 sebelum Masehi ini sempat menjadi legenda dan menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang cara memilih orang yang tepat. Konfusius sendiri merupakan sosok yang populer di zamannya, bahkan hingga saat ini. Ia merupakan seorang guru atau orang bijak dan dikenal pula sebagai seorang filsuf sosial Tiongkok. Ajaran-ajaran serta nilai filsafahnya menekankan tentang moralitas pribadi dan pemerintahan menjadi populer karena sifat-sifat yang senada dengan tradisi Tionghoa. Kali ini pelajaran yang dipetik tentang bagaimana Konfusius menyelesaikan sebuah masalah yang diakibatkan dari seekor kuda miliknya. Suatu ketika, kudanya mengamuk dan menginjak-injak sawah milik seorang petani. Petani tersebut tentu saja merasa dirugikan kemudian menahan kuda tersebut. Konfusius yang mendengar kabar tersebut, ia kemudian memerintahkan Zigon. Zigon adalah murid terbaik yang dimiliki Konfusius, seorang murid yang cakap, pandai dan telah memiliki reputasi baik dibandingkan murid-murid lainnya. Zigon diutus Konfusius untuk berunding dengan petani tersebut mengganti kerugian yang diakibatkan kudanya, lalu membawa kuda tersebut pulang. Murid terbaik Konfusius kemudian menuju ke pedesaan pemilik sawah. Lalu murid yang berpakaian rapi dengan bahasa halus serta bersikap sesuai orang kelas atas meminta maaf kepada petani yang buta huruf ini. Murid Konfusius menyelesaikan masalah tersebut seperti layaknya dua orang yang beradab. Namun apa yang terjadi? Petani tersebut justru merasa tersinggung lalu membanting pintu rumah. Zigon pun dengan rasa malu menghadap Konfusius dan menceritakan kegagalannya. Konfusius sudah menduga hal ini bakal terjadi. Ia yang mendapat laporan itu langsung tersenyum lalu tak berapa lama kemudian mengutus perawat kudanya untuk mengatasi masalah ini. Tak butuh waktu lama, setelah melakukan percakapan singkat, si petani dengan riang gembira menerima ganti rugi yang disampaikan dan mengembalikan kuda tersebut. Keberhasilan ini membuat heran murid terbaiknya, lalu Konfusius pun berdiskusi dengan muridnya. Lalu kenapa murid terbaik yang dikenal cakap, cerdas, baik tutur kata serta dikenal bijaksana justru gagal mengatasi masalah sepal tersebut? Sementara justru perawat kuda yang sukses membawa kudanya kembali. Masalahnya terletak pada cara yang dilakukan Zigon yang menurut Konfusius seperti menyajikan makanan mahal dan lezat pada seekor sapi. Perumpamaan lainnya seperti memainkan sebuah musik yang digarap menawan pada seekor ayam. Mereka tak bisa menghargai atau memahami. Zigon menggunakan tutur bahasa yang halus yang tentu saja membuat petani yang notabene di zaman itu banyak petani buta huruf menjadi bingung bahkan tersinggung. Maka tak heran kalau petani tersebut dengan keras menolak penawaran Zigon. Perbedaan latar belakang membuat bahasa halus yang disampaikan murid terbaik Konfusius tidak dipahami oleh petani yang tak berpendidikan. Dan bila sang murid menggunakan dialek kasar pun, mungkin dianggap petani sebagai penghinaan. Intinya petani merasa tak nyaman berkomunikasi dengan Zigon. Sementara perawat kuda yang memiliki pemahaman, serta tutur kata yang sama lebih mudah diterima oleh petani. Lalu kalau sudah tahu hal ini, bakal terjadi kenapa masih saja Konfusius mengutus murid terbaiknya. Alasannya adalah keduanya baik sang murid maupun perawat kuda akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Sang murid yang dikenal menonjol akan kecerdasannya menjadi angkut, bahkan nanti bakal tersinggung kalau tak diutus gurunya. Murid tersebut akhirnya mendapatkan pelajaran yang berharga, sedangkan untuk perawat kuda yang berhasil mengatasi masalah tersebut, membuat murid-murid lain menghargai orang lain dan tak memandang remeh pada orang kecil. Terlihat bagaimana Konfusius merupakan orang yang bijaksana mampu membuat para murid dan perawat kudanya sama-sama mendapatkan pelajaran berharga. Begitu juga dengan kita, hendaknya kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita berada. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan perbedaan warna-warni pengalaman, keyakinan, dan latar belakang. Dalam setiap langkah, kita dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memahami orang-orang di sekitar kita. Namun, dalam keberagaman itulah kita menemukan kekuatan. Menyesuaikan diri bukan berarti kehilangan jati diri, tetapi justru cara untuk tumbuh dan belajar dari dunia di luar zona nyaman kita. Ketika kita membuka hati dan pikiran, kita menyadari
bahwa setiap orang memiliki cerita, harapan, dan perjuangan yang layak untuk dihormati. Menghormati orang lain adalah cermin dari penghormatan terhadap diri sendiri. Dengan saling menghormati, kita menciptakan harmoni yang tidak hanya menguntungkan kita secara individu, tetapi juga memperkuat hubungan dalam komunitas. Mari kita jadikan perbedaan sebagai sumber inspirasi, bukan pemisah. Ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan bijak dan saling menghormati dengan tulus, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membantu membangun dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan tentang siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang bisa bersama-sama berjalan maju.